Pada tanggal 16 Februari tahun 2014, Pusat Layanan Darurat Kabupaten Danling, Provinsi Sichuan, menerima panggilan darurat dari seorang pria parubaya yang selanjutnya diketahui bernama Hao. Dalam pengakuannya, saat itu Hao bersama istri dan anaknya sedang menikmati sarapan bersama seperti biasa. Namun beberapa saat kemudian, istri Hao yang bernama Jiang mendadak pingsan. Tak lama kemudian, anak tertua Hao yang bernama Shu juga mengalami hal yang sama. Keduanya langsung pingsan begitu saja. Saat itu tentu Hao merasa panik karena beberapa menit kemudian tiba-tiba wajah istri dan anaknya itu mulai kebiruan. Tak hanya itu, busa juga mulai keluar dari mulut Jiang dan Shu. Situasi itu sontak membuat Hao sangat ketakutan dan langsung menelpon bantuan darurat. Sekitar 30 menit setelah Hao melaporkan kejadian itu, pihak ambulans pun mendatangi lokasi dan langsung membawa Jiang serta Shu menuju rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit Kabupaten Danling, baik Jiang maupun Shu menunjukkan tanda-tanda yang semakin mengkhawatirkan. Mereka mulai kejang-kejang tidak terkendali. Situasi semakin mencekam saat Jiang dan Shu juga mulai muntah darah yang pada akhirnya membuat keduanya hampir masuk kondisi koma. Dokter pun melakukan segala daya dan upayanya untuk paling tidak membuat kondisi Jiang dan Shu lebih stabil. Beberapa jam kemudian, dokter rupanya dapat mengendalikan situasi dan membuat keduanya dapat beristirahat. Namun meski begitu, Jiang dan Shu diketahui masih dalam kondisi kritis yang membuat para dokter harus memantau mereka selama 24 jam non-stop. Benar saja, hanya berselang beberapa jam kemudian, kabar buruk pun datang dari ruang gawat darurat. Dokter khawatir ketika melihat kondisi Jiang dan Shu dari waktu ke waktu semakin memburuk. Pihak rumah sakit kemudian menyarankan untuk membawa keduanya dirujuk ke rumah sakit dengan peralatan yang lebih memadai. Hal itu harus dilakukan untuk memastikan keduanya mendapatkan perawatan yang layak di kondisi mereka sekarang. Dihadapkan dengan situasi sulit ini, Hao tentu berencana untuk segera membawa istri dan anaknya itu ke rumah sakit kota Mianyang. Tapi yang jadi masalah adalah jarak antara rumah sakit Kabupaten Danling dengan rumah sakit kota Mianyang memakan waktu sekitar 30 menit. Belum lagi kondisi lalu lintas yang macet tentu membuat perjalanan bisa jadi semakin lama. Hal itu membuat upaya transfer rumah sakit memiliki resiko yang tinggi untuk Jiang dan juga Shu, apalagi mengingat kondisi mereka sekarang masih sangat kritis. Namun Hao harus mengambil resiko dan tetap memutuskan untuk merujuk istri dan anaknya itu ke rumah sakit kota Mianyang. Meskipun perjalanan memakan waktu sekitar 35 menit, pada akhirnya Jiang dan Shu berhasil sampai di rumah sakit Mianyang pada pukul 9.30 pagi. Sesampainya di rumah sakit, tanda-tanda vital Jiang dan Shu diketahui sudah begitu lemah. Keduanya langsung dibawa ke UGD untuk dilakukan tindakan. Menurut keterangan dari dokter yang menangani mereka, Shu menderita kekurangan oksigen parah di otaknya yang tentu bisa menyebabkan kerusakan otak signifikan. Begitu pula dengan Jiang. Dokter mengatakan kalau Jiang terus muntah-muntah tanpa terkendali serta mengalami kejang. Bahkan di satu waktu, jantung Jiang sempat berhenti yang membuat dokter harus melakukan prosedur defibrilasi eksternal atau tindakan medis yang memberi kejutan listrik ke jantung guna mengembalikan detak jantung agar kembali normal. Keberuntungan rupanya masih berada di pihak dokter, karena sedikit demi sedikit detak jantung berangsur stabil, tapi tindakan tak hanya berhenti sampai di situ. Setelah kondisi jantung Jiang sedikit lebih stabil, dokter langsung melakukan tindakan bilas lambung. Sebagai informasi, bilas lambung sendiri adalah suatu prosedur medis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeluarkan zat beracun yang berada di dalam lambung pasien.
Setelah melakukan prosedur bilas lambung, rupanya kondisi Jiang mulai berangsur lebih stabil. Dokter pun kini mengambil sedikit sampel dari apa yang Jiang konsumsi di perutnya. Dari pemeriksaan awal, dokter mengatakan kalau kemungkinan besar Jiang mengalami keracunan. Namun, mereka masih belum mengetahui secara spesifik zat beracun apa yang telah Jiang konsumsi. Di tempat lain, kepolisian Kabupaten Danling mulai melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Mendengar bahwa Jiang dan Shu mengalami kondisi tersebut saat sarapan, polisi menebak kalau mungkin asal dari racun bisa jadi berasal dari makanan yang mereka santap di pagi itu. Kemungkinan pertama, ada bahan makanan yang terkontaminasi dengan bahan makan lainnya yang akhirnya membuatnya beracun, atau bisa saja memang ada orang yang dengan sengaja memasukkan racun dalam makanan tersebut. Satu-satunya orang yang paling tahu kondisi saat itu tak lain adalah Hao sendiri. Polisi pun meminta keterangan Hao lebih lanjut. Satu hal yang membuat polisi sempat terkejut adalah saat Hao mengatakan kalau ketika istri dan anaknya tidak sadarkan diri, Hao juga sempat tiba-tiba pingsan. Lebih tepatnya, sesaat setelah Hao menghubungi layanan darurat, ia langsung pingsan. Ia kemudian sadar setelah mendapat perawatan dari petugas medis yang datang. Dokter yang saat itu menangani Hao mencurigai kalau Hao sempat pingsan karena terpapar oleh racun yang sama dengan istri dan anaknya. Tapi anehnya, dalam pengujian lanjutan dan berdasarkan pemeriksaan klinis pada Hao, dokter yakin kalau penyebab pingsannya Hao bukan karena keracunan. Polisi tentu merasa janggal dengan hal tersebut. Harusnya kalau memang saat itu mereka menyantap makanan yang sama, baik Jiang, Shu dan Hao juga harusnya mengalami keracunan bersama. Lantas, mengapa Hao malah berbeda? Bahkan saat itu, setelah Hao kembali sadar, ia langsung sehat dan bisa mengantarkan istri dan anaknya untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Karena semuanya masih abu-abu, untuk saat ini polisi memprioritaskan untuk menyelidiki tentang makanan apa yang keluarga Hao konsumsi di pagi itu. Sebenarnya tepat 2 jam setelah kejadian di pagi itu, polisi sempat mendatangi rumah Hao untuk melakukan investigasi. Saat itu polisi dibuat heran karena ketika mereka masuk ke rumah Hao, kondisi rumah tersebut sudah sangat rapi dan bersih. Dari ruang tamu, dapur, kamar tidur, hingga kamar mandi terlihat begitu rapi, seakan ada orang yang sengaja membersihkan rumah itu. Seperti diketahui, saat itu Jiang dan Shu sempat mengalami muntah-muntah. Namun anehnya, polisi tak dapat menemukan bekas muntahan tersebut. Tak hanya itu, alat-alat makan yang digunakan pagi itu juga sudah dicuci bersih. Bahkan semua sampah yang ada di rumah Hao juga terlihat sudah kosong. Mungkinkah ada orang yang sengaja melakukan semua ini berniat untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan? Walau sangat janggal, polisi belum mau untuk terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Mereka lalu kembali melakukan pemeriksaan di rumah Hao lebih teliti. Setelah beberapa jam melakukan pemeriksaan, polisi akhirnya menemukan petunjuk penting. Mereka kali ini menemukan kain lap dapur dengan sedikit noda yang diperkirakan merupakan noda bekas muntahan. Selain itu, polisi juga menemukan sedikit sisa nasi yang tertinggal di rice cooker milik keluarga Hao. Semua temuan itu bisa jadi merupakan petunjuk penting bagi kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini. Oleh karena itu mereka pun mengirim sampel lap dapur dengan noda dan juga butiran nasi tersebut ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sembari menunggu hasil pemeriksaan lab, polisi kini mencoba untuk melihat timeline saat kejadian.
Dimulai dari ketika mereka sarapan pada pukul 7 pagi dan keracunan. Sekitar 30 menit kemudian ambulans pun datang. Setelah itu sekitar 2 jam kemudian pihak kepolisian Kabupaten Danling mendatangi rumah Hau untuk melakukan investigasi. Dari timeline tersebut, kemungkinan orang misterius itu datang antara jam 7.30 hingga jam 9 pagi. Karena hanya memiliki waktu kurang dari 2 jam, tentu akan sangat sulit jika pelaku datang dari daerah yang jauh. Maka dari itu, polisi berfokus untuk mencari orang-orang dengan jarak terdekat dari rumah Hau. Setelah meminta keterangan dari para tetangga, dalam kurun waktu pagi itu, mereka mengaku tidak ada yang mendatangi rumah Hau sama sekali. Namun mereka sempat melihat ada satu orang yang sempat datang ke rumah Hau saat itu. Orang itu adalah ibu kandung Hau sendiri yang bernama Chen. Polisi pun segera meminta keterangan dari Chen. Menurut keterangan Chen, memang rumahnya hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah Hau. Pada pagi hari saat kejadian, ia baru saja pulang dari pasar untuk belanja harian. Namun di perjalanan pulang, Chen melihat banyak orang sudah berkumpul dan bergosip di sekitar rumahnya. Karena penasaran, ia pun menanyakan kepada orang-orang tersebut. Mereka kemudian mengatakan kejadian yang baru saja terjadi di rumah Hau. Mendengar hal itu, Chen segera menuju rumah Hau. Namun ia tidak dapat menemukan siapapun di sana. Rupanya ketika Chen tiba, ambulans sudah membawa keluarga Hau ke rumah sakit. Ia kemudian melihat kondisi dapur yang berantakan serta lantai yang sudah dipenuhi dengan bekas muntahan Jiang dan Shu. Tentu saat itu, Chen berinisiatif untuk langsung membersihkan dan mengepel seluruh sudut rumah Hau yang kotor. Meski tak ada hal yang mencurigakan dari semua pernyataan Chen, polisi merasa masih ada satu hal lain yang janggal. Sebagai seorang ibu kandung, alih-alih membersihkan rumah, bukankah lebih baik Chen saat itu langsung menyusul Hau ke rumah sakit? Ditambah lagi, ketika memberikan kesaksian, Chen terlihat begitu tenang dan sama sekali tidak merasa gugup di hadapan polisi. Gerak-gerik janggal dari Chen ini memunculkan kecurigaan di benak kepolisian. Namun, polisi tetap belum mau gegabah untuk menuduh Chen terlibat dalam kasus ini. Mereka memilih kembali meminta keterangan dari para tetangga Hau. Menurut kesaksian dari para tetangga, Chen memang hampir setiap pagi selalu mengunjungi rumah Hau untuk sarapan bersama. Namun entah mengapa, di hari kejadian ia tak datang ke rumah anaknya itu. Keterangan dari tetangga Hau ini membuat kecurigaan polisi kepada Chen semakin dalam. Berbekal informasi tersebut, pihak kepolisian pun menyatakan hal itu kepada Chen. Seperti sebelumnya, Chen menjawab pertanyaan polisi dengan sangat tenang dan tidak gugup sama sekali. Chen mengatakan kalau di hari itu, sebelum berangkat ke pasar, ia sudah terlebih dahulu sarapan di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, dirinya tidak mampir ke rumah Hau seperti biasanya. Mendengar penjelasan itu, polisi pun tak dapat berbuat banyak dan memutuskan untuk sementara waktu menghapus Chen dari daftar terduga pelaku dalam kasus ini. Di saat polisi masih dibuat bingung untuk menemukan pelaku, pihak forensik memberikan hasil pemeriksaan lab dari barang bukti yang sebelumnya dikirim ke polisian. Benar saja, pihak forensik menemukan kandungan racun tikus yang sangat berbahaya dalam butiran nasi tersebut. Bahkan disebutkan kalau racun tikus yang digunakan adalah tipe yang paling mematikan. Dengan hasil lab tersebut, polisi semakin yakin kalau memang ada seseorang yang sengaja ingin menghabisi Jiang dan Shu. Dengan hasil ini, polisi kembali memanggil Chen untuk dilakukan interogasi. Polisi mempertanyakan kemana Chen membuang sisa nasi yang berada di dalam rice cooker Hau. Saat itu Chen mengatakan kalau dirinya sudah membuang nasi tersebut ke halaman belakang untuk pakan ayam.
Benar saja, ketika mereka melihat halaman belakang rumah tersebut, ayam-ayam peliharaan Hao sudah mati setelah memakan sisa nasi yang diberikan oleh Chen sebelumnya. Chen saat itu terlihat begitu terkejut melihat banyak ayam mati karena nasi yang ia berikan. Chen mengira itu hanya nasi biasa dan karena tak mau mubazir, ia pun akhirnya memutuskan memberikan pakan untuk ayam-ayam tersebut. Melihat reaksi terkejut dari Chen membuat polisi mulai ragu kalau memang Chen adalah pelaku di dalam kasus ini. Apalagi sangat tidak masuk akal jika Chen sudah tahu nasi itu beracun, ia pasti memilih untuk tidak memberikannya kepada ayam-ayam tersebut. Pada akhirnya polisi menghapus Chen dari daftar terduga pelaku. Kini satu-satunya orang yang paling mencurigakan hanya tinggal Hao seorang. Polisi kembali berfokus untuk menyelidiki Hao secara menyeluruh. Dari keterangan para tetangga, pasangan Hao dan Jiang merupakan pasangan yang harmonis. Sikap Hao yang ramah dan lembut membuat rumah tangganya dengan Jiang dapat berjalan dengan baik. Chen, ibu Hao pun turut memberikan keterangan tentang anaknya itu. Ia menceritakan kalau Hao baru bisa menikah saat usianya menginjak 38 tahun. Sampai akhirnya di tahun 2012 ia bertemu dengan Jiang lewat perjodohan antar keluarga. Jiang sendiri merupakan seorang janda dan Shu merupakan anak dari pernikahannya sebelumnya. Meski begitu, Hao merasa hal itu bukan masalah baginya. Ia tetap dapat menerima kondisi Jiang apa adanya. Hanya berselang 1 tahun setelah pernikahan Hao dan Jiang, mereka dikaruniai 1 orang anak. Setelah mengetahui informasi tersebut, polisi kemudian kembali melakukan interogasi terhadap Hao. Pertama, mereka menanyakan kepada Hao mengapa hanya dirinya saja yang tidak terkena racun di pagi itu. Ia menjelaskan bahwa saat itu ia kebetulan sedang sibuk mengurus anak bungsunya yang masih kecil. Jadi, ia membiarkan Jiang dan Shu untuk makan terlebih dahulu. Menurut Hao, mungkin karena itulah kondisi yang ia alami tidak separah istri dan anaknya. Meskipun penjelasan Hao itu terdengar begitu meyakinkan dan seakan tanpa celah, polisi tetap tidak mau menyerah. Polisi lalu teringat ketika Jiang dan Shu sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Entah mengapa saat itu Hao malah ingin istri dan anaknya dirawat di rumah. Polisi pun menanyakan alasan Hao menginginkan hal tersebut. Hao lalu menjawab kalau dirinya sudah tak sanggup lagi menanggung biaya perawatan Jiang dan Shu. Maka dari itu, menurutnya lebih baik mereka dirawat di rumah agar dirinya juga bisa kembali bekerja untuk mendapatkan uang. Hao menambahkan kalau memang ia masih tidak diperbolehkan untuk membawa Jiang dan Shu pulang, dirinya terpaksa harus menggunakan uang simpanan milik Jiang. Diketahui ternyata Jiang memiliki uang tabungan sebesar 200.000 yuan atau sekitar 448 juta rupiah di rekening miliknya. Polisi pun sempat terkejut dengan perkataan Hao. Usut punya usut, ternyata uang simpanan itu bisa Jiang dapatkan dari mantan suaminya dahulu. Diketahui profesi mantan suami Jiang dulu adalah seorang tukang listrik di sebuah perusahaan yang lumayan besar. Tapi di suatu hari, mantan suami Jiang mengalami kecelakaan kerja hingga ia meninggal dunia. Setelah kematian itu, pihak perusahaan memberikan uang santunan sebesar 200.000 yuan dan langsung ditransfer ke rekening milik Jiang. Setelah menikah dengan Hao, Jiang diketahui tidak memberitahu PIN ATM miliknya karena merasa uang itu akan ia gunakan untuk keperluan sekolah anak-anak mereka kelak. Apa semua ini memang sengaja Hao lakukan demi uang simpanan Jiang itu? Asumsi kepolisian itu semakin menguat saat mereka tahu ternyata selama ini Hao sedang mengalami masalah keuangan. Hao diketahui punya hutang sebesar 35.000 yuan atau sekitar 78 juta rupiah. Namun di saat polisi mulai yakin kalau Hao lah pelaku dalam kasus ini,
Kabar terbaru datang dari rumah sakit tempat di mana Jiang dan Shu dirawat. Saat itu Jiang dikabarkan sudah sadar, sedangkan Shu diketahui masih dalam kondisi kritis. Menurut pihak rumah sakit, agar perawatan Shu bisa berlanjut, mereka harus memberikan uang deposit sebesar 100.000 yuan kepada rumah sakit. Mengetahui hal itu, tentu Jiang tidak berpikir dua kali. Ia menyuruh Hao untuk mengambil uang peninggalan mantan suaminya dan langsung menyetorkannya kepada pihak rumah sakit. Jumlahnya tepat 100.000 yuan. Polisi dibuat bingung dengan sikap Hao saat itu. Harusnya kalau memang ia berniat membayar hutangnya dengan uang milik Jiang, ini adalah kesempatannya. Tapi nyatanya Hao sama sekali tidak mengambil uang tersebut. Karena tak juga menemukan bukti kuat tentang keterlibatan Hao dalam kasus ini, polisi kembali untuk sementara waktu harus mengeluarkan Hao dari daftar terduga pelaku. Namun meski begitu, polisi tetap melanjutkan penyelidikan terhadap hubungan sosial Hao. Mereka memeriksa catatan panggilan dari nomor telepon milik Hao dan menemukan bahwa ada nomor dengan 3 angka terakhir 838 telah melakukan panggilan kepada nomor milik Hao hampir setiap hari. Dan yang paling mencurigakan adalah nomor yang sama sempat menelpon Hao di malam sebelum kejadian. Hal itu membuat pemilik nomor misterius mungkin ada hubungannya dengan kasus ini. Polisi kemudian mencari tahu siapa pemilik nomor misterius tersebut. Pemilik nomor itu diketahui merupakan seorang wanita yang bernama Li berusia 38 tahun. Li saat ini tinggal di kota Mianyang. Dari penyelidikan itu, polisi mengetahui kalau ternyata Li berasal dari desa yang sama dengan Hao. Melihat dari intensitas keduanya melakukan komunikasi, tentu polisi melihat hubungan keduanya pasti lebih dari sekedar teman biasa. Dugaan itu diperkuat dengan banyaknya SMS romantis antara Hao dan Li. Saat polisi menanyakan hal ini kepada Hao, tak disangka Hao mengaku kalau memang ia memiliki hubungan spesial dengan Li. Sekitar 15 tahun yang lalu, Li ternyata adalah cinta pertama Hao. Namun, mereka berdua harus berpisah karena kondisi finansial Hao yang buruk. Akan tetapi, meski pada akhirnya masing-masing dari mereka sudah memiliki pasangan, komunikasi antar keduanya masih terus berlanjut. Hubungan terlarang antara Li dan Hao sudah berjalan sekitar 6 tahun yang lalu. Dari pengakuan Hao, dirinya memang sempat terlibat pertengkaran dengan Li di malam sebelum kejadian. Pertengkaran itu terjadi karena awalnya Hao ingin meresmikan hubungan mereka. Hao saat itu mengaku bersedia untuk menceraikan Jiang jika Li juga melakukan hal yang sama. Namun tak disangka, Li ternyata tak mau menceraikan suaminya. Li merasa nyaman untuk tetap menjalani hubungan terlarang dengan Hao. Hao pun kecewa dan berkata, "Kalau kau memang tak mau menceraikan suamimu, lebih baik kita berdua berpisah." Rupanya perkataan itu membuat Li meradang. Meski begitu, Hao mengaku sama sekali belum tahu apakah memang Li yang telah melakukan semua ini. Semua fakta baru terbuka ketika polisi berhasil menemukan Li. Awalnya Li tak mau mengakui keterlibatan dirinya dalam kasus ini. Namun pada akhirnya ia pun mengaku kalau memang dirinya yang sudah meracuni istri dan anak Hao. Pengakuan itu diperkuat dengan adanya rekaman CCTV di dekat gedung rumah Hao yang memperlihatkan Li sedang berjalan dengan menggunakan jaket hitam serta membawa sebuah tas. Li mengaku kalau malam itu ia membeli racun tikus seharga 20 yuan atau sekitar 50.000 rupiah di toko dekat rumah Hao dan diam-diam memasuki rumah Hao. Di sana ia langsung menaburkan racun tersebut ke nasi yang ada di dalam rice cooker. Anehnya, saat ditangkap, Li mengaku kalau awalnya ia hanya berniat untuk menakut-nakuti Hao saja agar ia tetap mau menjalin hubungan gelap dengan dirinya.
Namun, Li tak menyangka kalau ternyata akibatnya sampai separah ini. Pada akhirnya, Li pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam pengadilan, ia divonis hukuman penjara selama 22 tahun serta harus membayar kompensasi sebesar 130.000 yuan atau sekitar 290 juta rupiah kepada keluarga Hao. Di sisi lain, setelah beberapa waktu mendapatkan perawatan secara intensif, anak Hao, Shu, harus mengalami luka permanen. Hampir semua giginya rontok. Ia juga tak dapat berjalan dan berbicara lagi.